Halo, selamat datang kembali. Di pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas nih gimana caranya menavigasi setiap tahapan dalam kehidupan finansial kita. Ya kan? Jujur aja ngatur duit itu perjalanannya nggak lurus-lurus aja. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Apa strategi keuangan kita di umur 25 harus sama persis kayak pas umur 45? Mungkin banyak dari kita mikir, ya yang penting nabung aja kan? Ternyata nggak sesimpel itu. Tiap dekade itu punya tantangan dan fokus yang beda-beda. Dan buat memandu kita hari ini, kita bakal pakai konsep dari pakar keuangan, Prita Gozi. Nah, beliau ini membaginya jadi 3 perjalanan finansial yang jelas banget. Dan ini benar-benar bisa mengubah cara kita mandang uang. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi, Prita Goji ini punya model mental yang simple tapi powerful banget. Living, saving, sama playing. Living itu ya semua pengeluaran esensial buat kita bertahan hidup. Makan, tempat tinggal, transport, ya gitu-gitulah. Terus playing. Ini pengeluaran buat kenyamanan, buat keinginan kita. Nggak esensial sih, tapi bikin hidup lebih berwarna. Nah yang terakhir, saving. Dan ini penting ya, saving itu bukan cuma nabung, tapi juga investasi. Intinya, nyisihin uang buat masa depan. Oke, yuk kita mulai dari dekade pertama, usia 20-an. Nah, kata Prita Gozi, fase ini tuh bukan soal cari nyaman loh. Justru sebaliknya, ini adalah fase bertahan hidup. Fase buat membangun fondasi yang super kokoh. Fokus utama di usia 20-an itu istilahnya kerja-kerja living. Anggap aja dekade ini tuh kayak tempat latihan kita. Tujuannya apa? Pertama, tekan biaya hidup serendah mungkin. Dan yang paling krusial, melatih pengendalian diri kita soal belanja. Ingat ya, ini bukan soal jadi pelit, tapi soal ngebangun kebiasaan yang bagus buat kedepannya. Nah, ini dia poin utamanya. Kalau kita udah terbiasa ngendaliin diri di usia 20-an, nanti di usia 30-an itu bakal jauh lebih gampang. Disiplin yang kita bangun sekarang itu beneran deh bakal jadi modal terbesar kita buat masuk ke fase berikutnya. Oke, sekarang kita maju ke dekade berikutnya. Selamat datang di usia 30-an. Nah, di sini fokusnya mulai geser nih. Kita udah nggak lagi cuma soal bertahan hidup, tapi kita mulai secara aktif membangun yang namanya stabilitas jangka panjang. Tujuannya sekarang jadi kerja-kerja saving. Jadi fokusnya bukan lagi cuma kerja buat hidup hari ini, tapi gimana caranya kerjaan kita bisa membangun fondasi saving yang kuat. Dan inilah saatnya kita mulai ngebangun yang namanya segitiga pendapatan. Jadi gini, kita tuh nggak bisa cuma ngandelin satu sumber pemasukan. Segitiga ini punya 3 sisi. Pertama, ada pendapatan aktif. Ini ya, gaji dari kerjaan utama kita. Kedua, pendapatan portofolio. Ini uang yang datang dari investasi-investasi yang kita kumpulin. Nah, yang ketiga, pendapatan produktif. Ini datang dari aset yang kita ciptain sendiri, misalnya royalti buku. 3 pilar inilah yang bakal ngasih kita keamanan finansial yang sesungguhnya. Oke, ngebangun kekayaan itu penting banget ya, tapi kata Prita Gozi, ada yang sama pentingnya, yaitu menghindari kesalahan-kesalahan fatal. Karena seringkali masalahnya itu bukan di apa yang kita lakuin, tapi justru di apa yang seharusnya nggak kita lakuin. Karena itu, yuk kita bahas tuntas 3 jebakan keuangan paling umum yang sering banget ngejebak orang-orang di usia 20-an dan 30-an. Dan ini beneran bisa menghambat kemajuan finansial kita. Kesalahan nomor 1. Cicilan mobil jangka panjang. Idealnya, cicilan buat aset yang nilainya turun kayak mobil itu maksimal 2 tahun aja. Kenapa? Ya karena nilainya turun terus. Kalau cicilannya kepanjangan, itu bakal memakan porsi kemampuan kita buat nabung dan investasi. Sayang banget kan? Yang kedua, ini godaan yang besar banget, belanja berlebihan buat rumah baru. Waktu akhirnya punya rumah sendiri, pastikan pengennya langsung diisi perabotan keren, direnovasi biar kayak di majalah. Saran dari Prita Gozi, sabar. Coba deh, tinggalin dulu rumahnya beberapa bulan, rasain dulu. Baru nanti ketahuan apa sih yang benar-benar kita butuhin. Ini bisa nyelamatin kita dari utang renovasi yang nggak perlu. Dan yang ketiga, nah ini yang paling sering banget kejadian. Kita mikir, pensiun mah masih lama. Padahal poin utamanya di sini itu bukan soal jumlahnya, tapi soal kebiasaannya. Mulai aja dulu kebiasaan nyisihin buat dana pensiun, sekecil apapun dari sekarang. Percaya deh, nanti dampaknya bakal kerasa banget. Oke, jadi kita udah tahu nih, apa aja yang harus dihindari. Terus pertanyaannya, apa dong yang seharusnya kita fokusin? Apa aja nih PR keuangan kita? Nah, Prita Gozi ngasih kita 4 prioritas utama
Dan ini urutannya nggak bisa ditawar-tawar ya. Ini adalah pilar-pilar yang harus kita bangun buat dapat stabilitas finansial yang beneran. Yuk kita lihat urutannya. Jadi urutannya itu begini, nomor 1, dan ini selalu nomor 1, dana darurat. Kenapa? Supaya kalau ada apa-apa kita bisa ambil keputusan pakai kepala dingin, bukan karena panik. Nah, kalau dana darurat udah aman, baru kita mikirin prioritas nomor 2, rencana tempat tinggal. Terus kalau berencana punya anak, dana buat anak itu nomor 3. Dan yang terakhir, baru dana pensiun buat diri kita sendiri. Nah ini penting banget, jangan sampai urutannya kebalik. Dan untuk penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan yang dalam banget buat kita semua. Saat kita ngatur uang, apalagi yang berhubungan sama keluarga dan anak-anak, coba deh tanya ke diri sendiri. Apakah yang sedang kita bangun ini sebuah warisan atau sekedar transaksi? Mindset inilah yang pada akhirnya nentuin apa arti kekayaan yang sesungguhnya buat kita. Coba direnungkan.